mechanical keyboard kalian tuh jadi lebih bulat, lebih enak, akustikly itu lebih stocky gitu bahasanya. Yo, what's up guys, and welcome back to Basindo.Tech YouTube channel. Sama gue Malvin, dan di video ini guys, kita bakal berkolaborasi, collab sama teman-teman yang bisa kalian baca di judulnya untuk tahu siapa aja yang ikutan. Dan di video ini kita akan share sedikit tips and trick buat mengimprove mechanical keyboard yang kita udah punya, atau buat kalian mungkin yang baru pengen punya atau baru pengen pakai mechanical keyboards. Nah, gua sendiri baru-baru ini guys terjun ke dalam hobi yang dibilang orang sebagai rabbit hole. Dan so far sendiri sih menurut gua mechanical keyboard itu dunia yang fun banget, yang seru banget, tapi emang banyak banget yang mesti dipelajarin dan pastinya juga banyak racun. Nah, makanya di video ini kita akan share beberapa tips and trick gimana caranya biar kita bisa maksimalin ngerasain experience yang paling oke pakai mechanical keyboard. So, yes, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, untuk tips yang pertama ini kita mau ngajakin seorang konten kreator yang orangnya super kreatif guys, dan bisa dibilang sebagai salah satu orang yang bisa dibilang ngeracunin gue lah ke dunia mechanical keyboard, yaitu Kevin Anggara. Tempat dan waktu dipersilakan. Halo, gue Kevin Anggara. Terima kasih Ko Malvin atas kesempatannya untuk mengisi video di Basindo.Tech. Jadi gue diminta untuk membahas salah satu hal yang bisa mengimprove setup lo, atau lebih spesifiknya meningkatkan experience lo dalam mengetik dengan keyboard yang lo punya. Nah, poin yang akan gue bahas di sini adalah deskmat. Apa itu deskmat? Deskmat itu ya salah satu penyebutannya aja. Biasanya ada yang bilang deskpad, ada yang bilang mousepad gaming XL, dan sebagainya lah. Jadi anggap aja deskmat adalah mousepad gaming gede yang ditaruh di atas meja lu. Nah, di atas deskmat biasa lo akan taruh keyboard, mouse lu, atau barang-barang apapun yang lo punya. Spesifikasinya macam-macam nih. Ada yang bahannya kulit, wool, cloth top dengan tipe surface speed, control, atau gabungan dari keduanya. Ketebalannya dan ukurannya juga banyak banget. Jadi pilih aja yang cocok sama kebutuhan lo. Di sini gue ada deskmat dari Tenjin Scrollworks. Jadi Tenjin ini adalah brand yang khusus memproduksi deskmat dengan tema Jepangan karena gue suka Jepang dan gue pakai deskmat. Instagramnya bisa di follow di sini, tapi saat ini belum rilis, kemungkinan masih 2-3 bulan lagi setelah video ini tayang. Apa sih fungsi dari deskmat ini? Jadi deskmat bisa membuat setup lo tambah cakep. Kalau di gue sih gitu ya. Meja gue cukup gede, jadi dengan adanya deskmat ini bisa membuat meja gue nggak kosong-kosong amat, dan ya membuat setup gue tambah cakep aja. Nah, kalau untuk experience mengetik di atas keyboard menggunakan deskmat, itu akan membuat feel-nya terasa lebih beda. Semacam ada peredam biar keyboard lo suaranya tuh nggak langsung nabrak meja, tapi nabrak deskmat dulu, ya kan, diredam, terus habis itu feel-nya terasa lebih beda, suaranya juga dibandingkan lo nggak pakai deskmat. Ini adalah contoh typing test yang pernah gue buat. Rasakan perbedaannya, tapi ya balik lagi, ini opsional. Di pemakaian sehari-hari, gue merasa lebih nyaman menggunakan deskmat karena gue banyak menghabiskan waktu untuk mengetik. Sekian dari gue, silakan dilanjutkan yang berikutnya. Oke, thank you Kevin yang udah share tipsnya, dan emang bener banget guys, deskmat itu bener-bener penting dan sangat diperlukan, dan semoga juga Tenjin Scrollworks ini cepet dirilis karena gue udah nggak sabar pengen nyobain. Oke, lanjut ke tips yang kedua dari gue sendiri, yaitu keycaps. Nah, jadi apa itu keycaps? Ini nih guys, yang ada alfabetnya itu adalah keycaps, which is salah satu part yang paling seru lah dari mechanical keyboard karena kalian bisa ganti-ganti keycaps-nya. Jadi sesuai dengan selera kalian juga. Kalau gue bisa share sedikit guys, untuk keyboard yang gue pakai di sini yaitu Keychron K8. Keycaps bawaan dari Keychron ini tuh walaupun secara estetika tuh sebenarnya cakep banget, dan pasti kalian semua juga udah pada tahu nih, gue taruh gambar di sini. Secara kualitas itu ternyata kurang oke guys. Jadi itu bahannya tuh dari namanya ABS, plastik ABS, itu tuh gampang nempel keringat, dan alhasil baru dipakai sekitar 6 bulan, bahkan nggak nyampe, dia tuh udah cukup kelihatan degradasi kualitasnya, yang mana tuh terlihat keycapsnya tuh jadi kayak berkilauan gitu guys, shiny gitu karena nempel minyak. Nah, buat yang pengen ganti, di pasaran e-commerce itu udah cukup banyak keycaps yang beredar, mulai dari yang ratusan ribu sampai ada yang jutaan, yang premium-premium gitu guys. Nah, jadi biasanya ada dua jenis bahan untuk keycaps, yaitu ABS dan juga PBT. Nah, dari segi daya tahan katanya sih PBT lebih bagus, tapi ada juga yang prefer ABS karena permukaannya lebih smooth, lebih enak gitu guys dipakai buat ngetik. Ya ada plus dan minus lah pokoknya. Sama satu lagi, hal yang perlu kalian perhatiin juga adalah pas nyari keycaps buat mechanical keyboard, itu adalah layout keyboard kalian. Kalau keyboard kalian itu misalnya layoutnya 65% atau 60%, itu ada beberapa keycaps yang ukurannya lebih kecil
daripada yang keyboard biasa. Jadi kalian mesti cari yang emang spesifik khusus juga didesain buat si 60-65% tadi. Kemudian untuk keycap sendiri juga banyak banget jenis ketinggian atau bahasa Inggrisnya itu adalah profilnya. Mulai dari yang OEM, which is yang rata-rata standar bawaan keyboard yang udah pre-built kayak Keychron ini, Cherry Profile, XDA, SA, DSA, dan masih banyak lagi seperti yang kalian bisa lihat, gue akan taruh gambarnya di sini. Dan terakhir guys, keycaps itu juga menjadi salah satu faktor utama dari suara yang keluar dari mechanical keyboard kalian nantinya. Oke, tips berikutnya ini udah masuk ke bagian dalam dari si mechanical keyboard ini dan bisa dibilang membutuhkan waktu yang lumayan juga, yaitu untuk ngeloop, switch, dan stabilizer keyboard kalian. Nah, untuk bagian ini gua ada ngajakin Joshua Ocha dan juga ada beberapa tambahan tips dari Louis Cranky Tech ID untuk bagian dalam dari mechanical keyboard ini. Here we go. Halo gengs, gue Ocha. Jadi sekarang kita bakal bahas secara loop, switches, dan juga stabilizer. Barang-barang yang kita butuhkan udah pastinya switch dan juga stabilizernya, switch opener, stem holder, tweezer, kuas yang kecil, dan juga loopnya. Ada tipe-tipe loop lain yang banyak di luar sana yang bakal lebih cocok dalam situasi masing-masing. Tapi untuk sekarang kita bakal pakai satu aja, yaitu Krytox Dual 5 Grid Zero. Ini loopnya gue dengar-dengar lumayan universal, jadi bisa dipakai dalam segala situasi kayak gitu. Jadi untuk mempermudah tutorial ini, kita bakal fokus dengan ini aja. Sekarang kita mulai pakai switchnya dulu. Kita bakal pakai switch opener untuk buka dengan cara dipencet aja sampai dia klik. Kalau kalian nggak ada switch opener, kita bisa pakai tweezer dengan cara kita congkelin di bagian pinggirnya. Gue bakal ambil loopnya kayak setitik gitu di ujung kuasnya. Dan kita bisa mulai dari bottom housing switch-nya. Bisa dilap dulu di satu dindingnya, habis itu mulai di dinding sebelahnya. Dan kita bisa mulai ratain. Dan gue juga biasa taruh sedikit di bagian bawahnya dengan cara diputar begini aja. Untuk liftnya, kalau kalian pakai switch yang linear, which is sekarang gue pakai linear, itu boleh untuk kasih loop sedikit di bagian yang kontak dengan switch-nya. Untuk switch yang tactile itu tidak disarankan untuk loop bagian liftnya karena itu bisa mengurangkan rasa tactile-nya nanti. Untuk springnya kita bakal loop di bagian kedua ujungnya aja karena terkadang spring itu bisa mengeluarkan suara ping noise yang bakal mengganggu typing experience-nya. Setelah udah selesai kita bisa masukin lagi ke dalam dan kita bakal loop ujung satunya lagi. Sekarang kita bisa move on ke stemnya dan untuk mempermudah pekerjaan kita bisa pakai stem holder gini. Kalau nggak punya juga tinggal pakai tangan aja, nggak masalah. Untuk ini juga sama, gue bakal ambil setitik loop di ujung kuasnya karena definitely kita nggak mau kelebihan. Sebarin loopnya di bagian kiri dan juga kanan, dan sisa-sisa loop yang ada di kuasnya itu kita bisa sebarin di bagian belakang dan juga di depan. Sekarang kita bisa mulai ratain. Nah, notice di bagian depan ada dua kaki ini adalah kaki yang bakal kena kontak dengan lift yang di bottom housing tadi. Karena gue pakai linear, jadi gue bakal loop juga biar ini tuh lebih halus. Dan balik lagi, untuk switch yang tactile, kalian bisa nggak usah loop bagian situ. Terus gue loop di bagian bawahnya, loop sekelilingnya, dan juga loop di bagian ujungnya. Setelah udah, kita bisa masukin lagi ke dalam springnya dengan posisi kakinya itu sama dengan lift di dalam bottom housingnya. Untuk top housingnya sebenarnya kita bisa skip step ini, tapi kalau kalian pengen extra smoothness atau kalian juga merasa switchnya itu masih scratchy gitu, kita juga bisa loop di bagian dindingnya. Dan that's it, kita udah selesai ngeloop satu switch. Untuk stabilizer, pertama-tama kita harus bongkar dulu dengan cara diputar 90 derajat dan keluar. Kita bisa mulai loop dari housingnya dulu di dalam, dan sama juga gue ambil sedikit di ujung kuasnya dan transfer di dinding satu terus dinding kedua. Setelah itu kita bisa mulai sebarin. Habis itu kita bisa masukin lagi stemnya ke dalam housingnya. Sekarang kita move on ke wire-nya. Kita bakal ambil sedikit lebih banyak dan mulai sebarin ke kakinya. Jadi kurang lebih pengen sampai seperti ini, di mana loopnya itu masih kelihatan banget putih-putihnya. Dan kita juga mau loop lebih dari bengkokan ini. Setelah itu kita bisa masukin balik ke dalam housingnya. Dan selesai, kalian sudah berhasil loop switch dan juga stabilizer. Oke, itu aja dari gua. Thank you Ko Malvin udah undang gua dalam video ini. Dan ya, semoga ini berguna buat kalian. Bye-bye. Halo semuanya, gue Luis dari Cranky Tech ID. Sebelumnya terima kasih buat Malvin dari BIT yang udah mengundang gue untuk kolaborasi di channelnya untuk ngebahas tips untuk keyboard supaya lebih enak gitu bisa dibilang. Nah, di sini gue akan memberikan rekomendasi loop switch. Sebelumnya udah dibahas sama Ocha. Dia udah bahas cara nge-loop switch itu kayak gimana, dan di sini gue akan memberikan rekomendasi loop switch yang cocok buat keyboard kalian atau switch kalian. Nah, yang pertama di sini gue akan merekomendasikan yang namanya Krytox 204 Gen 0. Nah, Krytox 204 Gen 0 ini menurut gue lebih cocok untuk switch-switch tactile, contohnya kayak Gatherum Brown,
terus kayak CRMX Brown, terus ada Kyle Brown atau switches lain contohnya kayak Zilios V2 atau Durok T1 dan segala macam ya. Dan sementara ada satu lagi loop yang udah dipakai sama Ocha juga, itu namanya Krytox 205 Gen 0. Nah bedanya sama si Krytox 204 Gen 0 itu bedanya, kalau si Krytox 205 Gen 0 itu dia feel-nya lebih buttery smooth bisa dibilang, atau kayak rasanya tuh kayak mentega gitu lah. Jadi itu lebih cocok buat switch linear, contohnya kayak Cherry MX Red, Silent Red, Cherry MX Black, Gateron Black, terus ada Tilios, ada Tangerine segala macam. Pokoknya semua switch linear gue mungkin bakal merekomendasikan si Krytox 205 Gen 0. Cuman itu balik lagi ke preferensi kalian masing-masing. Kalau misalkan kalian suka switch linear tapi kalian nggak begitu suka battery smooth kayak Krytox 205 Gen 0, kalian mungkin bisa cobain si Krytox 204 Gen 0 ini. Nah selanjutnya gue akan merekomendasikan loop untuk stabilizer. Nah di sini gue akan merekomendasikan dua. Yang pertama adalah Super Loop. Nah Super Loop ini tipenya grease dan dia itu tipikalnya cukup kental dan juga lengket. Jadi kalian nge-apply-nya di stabilizer atau di wire itu kalian nggak boleh terlalu banyak-banyak, karena kalau misalkan kalian apply-nya terlalu banyak itu nanti dia bisa lengket, jadinya si stabilizer itu nggak bisa balik. Dan ini nggak gue rekomendasikan untuk kalian nge-loop si Super Loop ini ke switch, karena dia nanti bakalan lengket dan feel-nya nanti bakal jadi kurang enak. Jadi di switch itu gue lebih rekomendasikan pakai si Krytox 204 atau 205. Nah selanjutnya untuk stabilizer gue juga bisa merekomendasikan yang namanya Permatex. Kalau si Permatex ini dia modelnya nggak sekental dan nggak setebel si Super Loop. Jadi si Permatex ini sebenarnya makanya lebih gampang, cuman kalian nge-apply-nya harus lebih banyak. Dan untuk di bagian stem stabilizernya kalian bisa menggunakan Krytox 204 atau 205 atau 105 juga nggak masalah. Nah yang terakhir gue akan memberikan tips bonus atau tips ekstra buat kalian supaya keyboard kalian bisa lebih enak dan juga suaranya lebih oke. Nah di sini gue merekomendasikan kalian untuk menggunakan semacam dampener atau peredam di keyboard kalian. Jadi dampenernya ini letaknya ada di antara PCB dan juga case kalian. Nah kalian bisa taruh di sana, dan fungsinya si dampener atau peredam ini adalah supaya si keyboard kalian itu tidak mengeluarkan suara memantul yang asalnya itu dari dalam keyboard kalian. Karena basicnya si PC di antara PCB dan juga di dalam case itu nggak ada apa-apa. Jadi memang dalamnya itu kopong. Jadi fungsi si dampener ini supaya ya si keyboard itu nggak memantulkan suara yang ada di dalam keyboard tersebut. Jadi suara keyboard kalian bisa lebih enak dan lebih kalem lah, bisa dibilang. Kayak ibaratnya kayak ruangan aja. Kalau misalnya ruangan kalian nggak diisi sama barang, kalau kalian tepuk tangan ya nanti suaranya memantul. Nah kurang lebih si fungsinya si dampener untuk keyboard ini ya kurang lebih kayak gitu. Nah untuk harganya sendiri si dampener ini kalau nggak salah gue pernah bikin itu harganya sekitar 35.000 sampai 50.000-an, jadi harganya memang nggak mahal. Dan kalian perlu memperhatikan ketebalan dari si dampenernya atau foamnya ini. Nah untuk bahannya sendiri dia itu bahannya bisa dari EVA foam, dan untuk ketebalannya untuk EVA foam itu biasanya sekitar 1 mili sampai 1,5 atau 2 mili itu juga bisa. Jadi itu tergantung sama preferensi kalian masing-masing aja. Oke, jadi gue rasa itu aja tips yang bisa gue berikan supaya keyboard kalian bisa lebih enak dan suaranya lebih oke. Dan sebelum gue cabut, terima kasih buat Malvin yang sudah mengundang gue untuk kolaborasi di channelnya. Semoga kita bisa bertemu setelah pandemi, atau ya kita semoga bisa bertemu langsung, collab langsung, bahas soal keyboard. Dan bye-bye, terima kasih. Oke sip, thank you tadi Ocha dan juga Luis. Dan sekarang tips terakhir yang kelima yang gue pengen share yaitu adalah software. Nah buat kalian yang pakai Windows mungkin ini nggak gitu trouble. Jadi mungkin ini lebih ke buat yang pakai Mac ya. Karena keyboard itu rata-rata keycaps yang lebih tepatnya itu yang beredar itu adalah keycaps buat Windows. Yang mana nggak ada tombol kayak Command, Alt gitu-gitu tuh nggak ada. Solusinya sebenarnya tuh simple banget. Nah di macOS sendiri sekarang itu udah ada fitur modifier keys di mana kalian bisa switch tombol Command, Control, Option tadi ke posisi yang kalian sesuai. Dimana kalau gue kan biasa pakainya itu di sini nih untuk Command, jadi kita bisa langsung biasa kayak ganti-ganti aplikasi kan Command tab itu bisa diatur di posisi yang sama tadi. Jadi diatur aja sesuai dengan yang biasa kalian gunakan. Kemudian ada juga aplikasi di Mac namanya Carabiner yang bisa kalian pakai jika kalian pengen custom button. Misalnya kayak gue tuh karena gue pakai keyboard layoutnya 65% sekarang yang udah nggak ada function row-nya gitu guys. Gue pakai aplikasi ini untuk ngatur media button shortcut-nya tadi. Misalnya kayak Fn+, which is buat F12 sama Fn-, which is F11. Itu tuh bisa buat volume up and down. Nah untuk Windows sendiri katanya sih udah cukup banyak aplikasi alternatif
alternatif seperti karabiner ini. Jadi mungkin kalau ada dari kalian yang pengen rekomendasi, boleh aja langsung di-share di kolom comment section di bawah. Oke, so itu tadi tips dari Kevin, Ocha, dan juga Luis. Thank you banget buat mereka yang udah nyempetin waktu buat shoot video buat Best Indotech ini. Dan kalau gua bisa rangkum pulang ya, tips biar mechanical keyboard kalian lebih maksimal. Pertama, pakai deskmat dulu. Kemudian kalau dari gua ganti keycaps-nya biar kalian bisa lebih semangat tampilannya. Atau sambil ganti keycaps, kalian bisa juga ngeloop switch kalian dan juga si stabilizer kalian tadi. Cobain juga beberapa profil-profil keycaps yang lebih cocok. Dan ya paling dibahas sama si Ocha sama si Luis tadi adalah ya pemilihan loop sama tadi dampening biar suara dari mechanical keyboard kalian tuh jadi lebih bulat, lebih enak, akustikly itu lebih talky gitu bahasanya. Dan gue sendiri udah gue aplikasikan semua guys tips tadi ke Keychron K8 yang gue pakai ini dan emang berasa banget kalau experience pakai mechanical keyboard itu jadi lebih maksimal. Tangan juga jadi lebih nyaman, suara juga jadi lebih adem atau bahasanya tadi kan lebih talky. Oke, intinya sih gue encourage banget, gue menyarankan banget kalau kalian ada waktu dan kalian udah pakai mechanical keyboard buat cobain tips-tips tadi karena ya keyboard sendiri adalah tools yang dipakai untuk kita kerja setiap hari. Jadi ya kalau bisa dimaksimalin, kenapa enggak kan? Oke, sip, segitu aja guys untuk video hari ini. Semoga videonya bermanfaat. Again, thank you buat Kevin, Ocha, dan juga Luis. Make sure kalian subscribe ke channel mereka. Gue akan taruh linknya langsung di kolom deskripsi di bawah. Dan kalau kalian suka dengan videonya seperti biasa, smash that like button. Dan kalau kalian masih ada pertanyaan, tulis aja di kolom comment section di bawah. Dan jangan lupa juga subscribe ke Best Indotech YouTube channel. Hidupin notification-nya biar kalian nggak ketinggalan. Kalau kalian pengen konten-konten baru lagi tentang mechanical keyboards, karena masih banyak lagi racun-racun yang menarik dari mechanical keyboards ini. Oke, itu aja guys. Nama gue Malvin. Stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao.